welcome back di Merah Bercerita. Jadi kali ini kita kedatangan teman-teman yang telah lulus di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Langsung aja kita kenalan sama mereka ya. Kamu siapa? Halo semuanya, nama aku Kirana Nurisa Nisaya 5 dan aku bisa dipanggil Kirana atau Kiki. Aku asalnya dari SMA Plus Asalam Bandung. Wih, tekan dulu. Selanjutnya, Ikan hiu, ikan tomat. Halo sobat Film Merah yang terhormat. Sebelumnya perkenalkan, aku Hudia Husna Rusdan, biasa dipanggil Hudi dan aku berasal dari SMA N11 Bandung. wih, 11 Bandung nih. Lanjut. Halo semuanya, nama aku Salwa Fahira. Aku berasal dari SMA Negeri 16 Bandung. Wih. Sebelumnya kita ucapin dulu mereka ucapan selamat atau congratulations. Terima kasih. Oke, kita langsung mulai ngobrol aja kali ya. Nah, boleh bercerita sedikit nggak sih pengalaman kalian selama di Bimbel Gambar Film Merah tuh? Seperti apa experience-nya? Mau mulai dari siapa dulu nih? Dari situ nggak sih? siapa saja. Enggak, dari paling ujung. Apa sih? Ini ada konteks nggak Kak, maksudnya kayak Atau experience? boleh. Oh apa aja? Ya. Yang paling menurut aku paling berkesan ya. Aku tuh di Film Merah ini tuh beneran aku dapet banyak banget temen-temen yang sama anehnya kayak aku, sama sefrekuensinya kayak aku, dan juga sama-sama memiliki skill yang gak kalah menarik dan hebat gitu. Jadi aku kesini tuh bukan hanya nyari temen, tapi juga di sini aku bisa dapet banyak banget wawasan, banyak banget skill yang bisa aku kembangkan. Itu sih kayak menurut aku paling berkesan di Film Merah ini. Kalau buat aku sih mentornya tuh walaupun kadang tegas, galak gitu ya. Ngerasa nggak sih? Iya, ngerasa banget sih. Kayak anjay, aku ngegambar dikit pasti sih itu. Karena Maksudnya dikasih saran kayak dibenerin, terus di apa ya? Ya pokoknya sama mereka tuh pasti diajarin yang mana yang benernya, yang mana yang salahnya, harus gimana gitu. Terus selain mereka tegas, mereka juga baik. Selain baik tuh pasti asik sama fun gitu. Pembawaan pengajar dan pembawaan belajarnya tuh jadi seru gitu, nggak ngantuk, terus nggak bosen, kayak gitu sih dari aku. Setuju banget. Betul. Kan? Kalau menurut aku di Film Merah itu aku paling seru tuh belajar tentang materi-materi yang aku tuh kayaknya kalau nggak les di sini aku nggak bakal belajar. Jujur gitu. Jadi kayak semua yang aku pelajarin di Film Merah ini benar-benar ngebantu aku dalam aku ngembangin skill gambar aku sendiri. Gitu. Oke. Jadi mungkin baru beberapa hari sih pengumuman sampai hari ini. Baru kemarin. 2 ya? Dua hari ya, iya. Nah, mungkin masih ada ini nggak cerita sedikit pertama kalian buka tuh gimana gitu? Apakah udah merasa deg-degan? Apa udah yakin optimis? Wah, gua lama sih gitu. Gimana ya? Aduh, sebelum. Mulai dari kamu dulu deh. Jadi jujur ya, sekolah aku tuh belum ada yang masuk ITB ya. Fakultas apapun belum ada. Jadi kemarin tuh yang daftar SNBP ke ITB itu cuma 2 orang dari sekolahku. Otomatis kan aku kayak takut ya, karena secara nggak langsung aku memikul ekspektasi sekolah gitu. Apalagi ini ITB gitu. Terus kemarin tuh pas udah mau pengumuman, aku berdoa dulu, kayak berdoanya lama banget aku berdoa di situ. Mama aku berkali-kali bilang kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan, aku diharapkan bisa kayak lapang dada gitu nerimanya. Terus aku bukanya di laptop kan. Terus aku udah deg-degan banget. Itu keringetan banget. Iya, keringet dingin sumpah itu. Gak tenang banget. Terus pas aku klik, anjir biru. Aku langsung wah gitu. Langsung ibu biru. Aku langsung pelukan sama mama aku. Aku teriak-teriak, ibu aku teriak-teriak. Pokoknya itu serumah tuh heboh, sampai kakek nenek aku pun kayak kenapa Itu pasti gitu, itu sih. ada apa gitu sih. Boleh lanjut ke Hudi? Tadi tentang euforia ya. Iya. Jadi kalau aku itu jujur, aku tuh udah dapet mimpi seminggu sebelum SNBP. Iya, udah dapet mimpi sebelum pengumumannya. Dapat mimpi, guys. Dapet mimpinya 2 kali. Sama yang di atas ya. Petunjuk ilahi. 2 kali dan itu biru mimpinya. Aku kayak yang pertama tuh aku bangun tidur kayak ini pertandanya ada 2, beneran biru atau merah nih sebenarnya. Cuman entah dari situ tuh entah kenapa aku kayak agak terlena dan agak nyantai gitu. Jadi kayak sebenarnya Kak Sigit udah wanti-wanti aku, Budi, ayo kamu harus bikin ide portofolio dari sekarang, takutnya kamu ternyata UTBK. Cuman aku kayak santai aja
santai. Ada yang tahu. Ciri-ciri orang yang udah tahu bakal lulus tuh gitu. Terus? Ya, terus makanya waktu kemarin tuh pas mulai tanggal 25 kan kita mulai datang ke sini lagi tuh. Iya, seingat aku tanggal 25. Aku ngerasa kayak aku beneran gambar tuh nggak ada ide buat gambar suasana dan aku cuma ada ide buat gambar karya bebas aja. Ya udahlah, aku coba tanya ke pengajar gimana dan ternyata itu aku gambar suasana aku yang kemarin dan juga gambar karya bebas itu harus dirombak ulang semuanya. Jadi aku itu udah kena mental, deg-degan juga nunggu SNBP. Cuman waktu hari-hari terakhir SNBP tuh aku kayak aduh ini masuk nggak ya? Karena aku tuh waktu itu kan lagi les akademik. Jadi aku tuh nggak bisa pulang pas jam 3. Alhasil aku tuh pulang 4:30 posisinya di jalan. Aku itu nggak berhenti berkecamuk kayak aduh ini aku sholawatan tuh udah pusing kayak kemana-mana juga nggak sholawatan juga nggak fokus gitu. Nyampe rumah dan pas kita ngebuka ternyata biru itu aku kayak ini benar Percaya nggak percaya. Dan itu orang pertama yang aku telepon tuh admin Villa Merah. Berarti kamu buka sendirian? Sama ayah sama ibu. Di situ tuh posisinya ya aku itu juga pertama kali aku ngeliat ayah aku nangis. Beneran nangis. Itu berkesan sih. Berkesan banget sih. Kan bisa dilupain ya? Iya, nggak bisa dilupain. Terus itu tuh posisinya beneran ayah, ibu setelah tahu itu tuh kayak 5 menit setelahnya langsung nelfon keluarga mereka. Dan aku tuh ya itu orang pertama yang aku telepon tuh bukan temen, bukan siapa-siapa tapi Villa Merah. Admin Villa Merah tuh Seru sih. Coba satu lagi dari Siapa? Salwa. Cerita aku pas tanggal 31-nya itu aku sebenarnya itu balik lagi aku tuh lagi ngebalikin buku paket ke sekolah. Terus pulangin dari sekolah tuh aku ke Villa Merah buat lanjutin porto kan. niat banget. Tanggal berapa itu tuh? 31 pas hari pengumuman tapi masih siang lah, jam 1 jam 2 gitu. Terus aku tuh ngerjain porto sambil ada kelas les online buat UTBK kan. Jadi aku dua-duanya ngerjain gitu. Gila. Terus akhirnya aku pulang dari Villa Merah. Itu perasaan aku udah kayak aduh keterima nggak ya karena kan itu hari pengumumannya kan. Iya. Nah terus pas pulang ternyata mama aku udah pulang. Aku kayak aduh mah hari ini pengumuman doain ya. Terus akhirnya jam 3 itu aku kan azan jadi aku salat dulu, ngaji dulu, doa dulu semua pokoknya aku lakuin. Terus akhirnya setelah buka biru dan aku kayak serius mah, terus aku langsung meluk mama kayak terima gitu kayak sumpah. Iya. Tapi sumpah emang se-nggak percaya itu kayak Iya. percaya biru. Kayak aku sampai ngecek berkali-kali sumpah. Iya aku refresh page. Terus. Benar nggak sih gitu? Aku sampai kemarin aja aku masih ngecek takut tiba-tiba merah gitu. Kayak halusinasi gitu kayak ini serius. Terus kayak pas aku buka tuh sebenarnya guru aku ngechat kayak soalnya cepet nulis kan disuruh nulis gitu kayak yang keterima. Soalnya itu cepet nulis kamu udah keterima itu biru gitu. Ibu udah ngecek duluan. Ternyata guru aku udah ngecek duluan daripada aku. Oh iya. Aku juga ngecek di sekolah tuh karena kan itu tuh tegang banget ya di sekolah tuh rame katanya di sekolah aku ya. Anak-anak kelas 10-11 tuh emang pada nontonin pembukaan ini gitu. Sabar. Pressure banget ya. Cuman karena kan si kacanya dunia tuh kaca, Yeah. jadi pada bisa lihat, ngumpul semua di pintu. Terus pas tahu ya aku tuh biru, Yeah. terus kayak langsung pada Pesta pora langsung. Sumpah, aku dikirimin video reaction guru-guru terus pas aku lihat itu semuanya kayaknya teriak sampai sorak-sorak. Lucu banget. Gokil sih itu sekolahnya berarti. Berarti support dari sekolah begitu gede ya? Jujur sebenarnya sih. Keren sih. Alhamdulillah sih. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tips and trick ya. Nah, dari teman-teman ini kira-kira ada senjata rahasia atau tips and trick nggak sih? Buat foto. Ketika ngerjain porto selama kan? Ya. Kalau buat aku sih ya, kita tuh harus fokus ke soalnya. Kan pasti nanti gambar naratif itu ada soalnya tuh. Nah, kita harus benar-benar harus teliti, harus detail. Semua aspek tuh kita masukin dari mulai 5W1H, terus
si soal mintanya apa, kita kasihnya juga harus sama dan sesuai dengan soal gitu. Karena pasti nanti kalau misalnya sesuai, apalagi penuh gitu ya, detail penuh, itu pasti nanti dilirik gitu sih kalau dari aku. Selanjutnya? Kalau dari aku sendiri sih ini yang penting, kalau saran dari aku ya, karena dari pengalaman aku sendiri, karena aku orangnya mudah banget down. Jadi kalau dari aku sendiri itu, kamu jangan jadiin gambaran orang lain sebagai patokan karya kamu harus seperti itu. Jangan banget itu. Dan selain dari itu tuh, kamu harus punya ide yang benar-benar orisinil dan gak kayak udah apa ya, itu tuh ide yang unik, jarang dan beneran menggugah juri. Nah itu tuh nanti siapa tahu bakal nambah banget ke penilaian. Kan gak ada yang tahu ya. Iya. Itu sih kalau dari aku. Selanjutnya? Kalau dari aku mungkin dari teknik komposisi sama perspektif sih. Karena selain dari cerita sama yang tadi Aku ide. Oh iya, ide. Itu kita juga perlu ningkatin skill kita untuk kita gambarkan di portofolio kita. Karena pastinya penilai portofolio juga ngeliat gimana sih skill kita di portofolio itu. Jadi kalian usahakan untuk maksimalkan menggambar dengan skill yang paling kalian bisa di portofolio itu. Jadi maksimalkan skill kalian. Dan jangan lupakan hal-hal basic soal menggambar. Jangan. Intinya pede sama pede. Iya, pede. Pede kayak masuk sih, fix. Karena kalau pede tuh selain itu, jam terbang kalian gimana nih? Pasti beda-beda kan? Jam terbang berarti mulai menggambar dari kapan? Iya, mulai menggambar kalian. Kalau aku sendiri sebenarnya dari SD itu udah mulai tertarik buat gambar gitu, kayak gambar orang gitu-gitulah kayak. Dari SD udah tertarik. Dari SD sebenarnya aku pas SD tuh seringnya ikut lomba kaligrafi gitu, jadi masih ada mantap, mirip-mirip lah. Ya. Terus main SMP mulai tertarik buat gambar kayak orang, bangunan gitu. Terus sampai sekarang aku kembangin lagi. bagus. Kalau dari aku sih karena ini basic. Fun fact, basic kakek aku tuh seniman. Dia tuh sering banget melukis sebelum dia berpulang. Jadi kayak aku tuh waktu umur 3 sampai 5 tahun tuh aku diajarin menggambar sama dia. Mulai hal pertama yang paling aku inget tuh dia ajarin sama abah tuh gimana cara menggambar kuda, dan itu tuh beneran salah satu memori yang aku inget sampai sekarang. Nggak bisa aku lupain. Dan mulai dari situ tuh sebenarnya SD aku nggak terlalu tertarik, cuman aku udah mulai punya bakat. Dan SMP aku mulai serius banget digambar, kayak aku udah nggak punya tujuan lain selain aku harus ngegambar dan kerja di bidang seni, apapun itu harus di bidang seni. Itu sih Kak. Gokil sih. Terus Kalau aku sih sama kayak Hudi, aku tuh kakeknya juga kebetulan emang suka nggambar gitu, tapi beliau tuh lebih ke wayang, terus wayang. Iya wayang, Lebih art terus, terus ke patung. Jadi dulu tuh sering ngumpulin tanah liat kan, terus sama dia diukir, dijadiin patung gitu. Mungkin bakatnya nurun dari situ, dan aku mulai tertarik ke seni tuh. Aku lupa deh umur berapa spesifiknya, tapi kayaknya SD juga. Tapi aku tuh waktu itu belum terlalu kayak wah gimana gitu. Tapi semenjak waktu itu COVID kan, terus di rumah, terus aku bingung kayak, terus aku gabut kayak ngapain ya. Terus aku mulai eksplorasi ide, terus dan akhirnya kayak oh bisa nih, aku mulai gambar orang, aku mulai gambar segala macam. Dan SMP juga aku ikut ekskul seni rupa di SMP aku. Gila. Terus akhirnya aku join ke situ, dan ada satu kakak kelas, dia tuh emang bener-bener gimana ya, kayak nyemangatin aku gitu, ngedukung kayak, ih kamu bagus gambarnya deh, coba kembangin. Tuh sama dia diajarin kan. Terus akhirnya berapa lama kita latihan tuh, akhirnya emang bisa nyampe ke titik dimana aku emang puas sama hasil gambar aku gitu. Baik banget sih itu kakak, sumpah. Terus fun fact, aku jadi ketua seni rupa juga. Mantap sih, nggak aneh. Di SMP sampai sekarang berarti masih aktif? Udah enggak. Sekarang udah alumni. Oke. Tapi dari sejauh itu jam terbang kalian ya, apa sih yang ngebuat ujung-ujungnya kalian milih bimbel gambar film merah ini buat jadiin tempat les kalian gitu? Mulai dari aku dulu kali ya. Boleh. Karena gini, waktu awal banget aku masuk SMA, aku tuh ngerasa basic aku lemah banget. Meskipun aku ngerasa bahwa diri aku berbakat, tapi basic aku beneran selemah itu. Dan aku selama ini otodidak, aku nggak punya siapa-siapa buat ngajarin aku setelah ya kakek aku berpulang gitu. Yeah. Jadi mulai dari situ tuh
sebenarnya bukan aku yang inisiatif tapi orang tua. Kadang ngeliat wah anaknya mulai serius nih di gambar. Dan alhamdulillah itu mereka berdua mendukung aku gitu buat fokus di bidang seni. Akhirnya ini ibu tuh dari kuliah tahu kalau orang-orang yang jago gambar dan di ITB itu kebanyakan dari Villa Merah. Ibu itu udah tahu dari tahun 90-an kayaknya, aku lupa. Jadi dari situ tuh ibu selalu ingat kalau misalnya punya anak dan anaknya bakat di bidang seni bakal dimasukin ke Villa Merah. Itu tuh dari dulu banget. Bagus. Makanya aku yang langsung antusias kayak, "Teh, kamu harus join Villa Merah." Terus aku kayak, "Hah, Villa Merah apa? Ini les gambar." Aku yang denger les menggambar. Siapa sih yang nolak? Iya. Curiga itu marketing aslinya itu. Gak ada yang tahu. Tapi keren. Mungkin ke aku ya. Boleh. Jadi sebenarnya abis dari SMP tadi ya, aku kan kelas 10 tuh awal masuk SMA tuh agak down karena aku ditolak SMA yang aku pengen kan. Terus aku agak down gitu dan aku nggak ngejadiin hobi aku sebagai pelampiasan, nggak ngejadiin itu. Makanya aku sempet skill gambar aku tuh sempet nurun banget, kayak bener-bener yang anjir ini aku gambar apa ya gitu, sampai bener-bener nge-stuck aja mau gambar tuh. Terus mulai dari kelas 11 guru-guru di sekolah tuh mulai nekenin nih kayak, kalian mulai nyari universitas ya, kalian mulai nyari minat ya. Terus karena aku kebetulan emang minatnya gambar kan, jadi aku mikirnya kayak mau ke seni, bidang seni. Aku ngomong lah ke ibu aku kayak, "Bu, kayaknya nanti adek kalau kuliah mau yang bidang seni yang gitu-gitu deh." "Oh iya tuh sok." Terus makin lama tuh aku makin nyari informasi. Tahu dong kalau FSRD itu tuh harus nyantumin porto. Aku kan waktu itu ngerasa sebelumnya nggak tahu sebelumnya. Iya, sebelumnya aku nggak tahu. Terus aku tuh baru tahu tuh karena ada beberapa mahasiswa gitu yang mamerin porto mereka. Portonya, terus kayak, "Apa ini teh?" Aku nyari-nyari. Dan akhirnya tahu kalau itu tuh emang persyaratan. Akhirnya aku ngomong ke mama aku, "Bu, harus ada porto gini. Terus karena aku les akademik juga ya, jadi mungkin mama aku mikirnya sekalian gitu. Ya udah deh, cari aja les, misalnya Anda bisa mau ini. Ya akhirnya aku cari dan ketemu nih Villa Merah. Kamu sendiri yang nyari? Iya, aku nyari sendiri kayak bimbel gambar. Oh ini Villa Merah. Terus aku ngeliat lulusannya apa aja. Oh ITB, terus banyaknya ITB, bener-bener banyaknya ITB kan. Jadi aku bilang ke mama aku, "Bu, mau les di Villa Merah aja boleh nggak?" "Oh iya, nanti Ibu lihat dulu ya." Dan akhirnya beneran aku awal kelas 12 tuh dimasukin ke sini gitu. Berarti awal masuk kelas 12 ya? Iya, awal masuk kelas 12 karena emang niatnya buat fokusin ke porto kan. Gitu sih. Sama. Kalau aku itu awalnya aku disaranin sama papa aku karena aku tuh sebenarnya pas kelas 11 itu aku tuh rencana awalnya tuh ngambil arsitektur. Karena iya, soalnya dulunya kakek aku juga arsitektur. Oke. Kayaknya ini semua. Ternyata. Iya, papa aku juga awalnya mau arsitektur tapi nggak berhasil, jadi ganti. Terus akhirnya aku awal niatnya mau arsitektur, tapi aku ngerasa kayak, kayaknya aku nggak mampu deh kalau arsitektur. Jadinya aku milih buat ambil FSRD. Terus akhirnya papa aku nggak tahu dari mana dia tuh punya info tentang Villa Merah ini. Terus akhirnya aku ditanyain, "Deh, kamu mau ikut bimbel Villa Merah atau enggak, atau mau GO atau mau maaf atau mau bimbel lain gitu buat belajar atau apa?" Kayak aku kan galau gitu, aku juga nggak tahu, aku masih belum yakin gitu aku bisa buat ngejar FSRD atau enggak karena ITB kan, jadi kayak Iya sih. ya. Terus akhirnya aku ngeyakinin diri buat ya udah FSRD itu aja gitu. Terus akhirnya aku masuklah bimbel Villa Merah ini. Jadi dari sekian banyak obrolan kita hari ini ya guys, ada yang mulainya dari SD, kamu tuh Sama SD, tapi mulai fokus SMP. Mulai fokusnya di SMP. Tentunya dia punya ekstrakurikuler Seni rupa. Itu bakal ngedukung banget sih. Poin plus sih. Iya, betul. Jadi mungkin sampai sini aja ya obrolan kita hari ini, luar biasa banget. Jadi kita ambil, jadi hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Apabila kalau prosesnya dibimbing di tempat yang tepat seperti bimbel gambar Villa Merah. Sip. Tepuk tangan dong. Selamat sekali lagi
buat narasumber Terima kasih. dan teman-teman lainnya yang mungkin masih bingung mau ngapain, mau masuk kemana buat Betul. yang masih di SMP, SMA kelas 10 11. Jadi sampai jumpa di kampus Ganesha buat kalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Join Villa Merah guys, Iya, join Villa join, Merah. guys. Nanti kita ketemu di ITB. Betul.